Bab 581, Balas Dendam dan Tiba di Kota Kering. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Saat ini, matahari terbenam terlihat di cakrawala Kota Kering, sementara Minos dan Regina berada di ruangan yang sama seperti sebelumnya. Mereka ditutupi oleh kain sutra tipis, yang seluruhnya berwarna perak. Saat mereka menyandarkan kepala di atas bantal, keduanya bernapas dengan tergesa-gesa di tempat tidur itu. Keduanya sangat berkeringat, dengan dada mereka yang naik turun dengan frekuensi yang tinggi, di saat yang sama mata mereka seolah-olah melihat apa yang ada di luar yang terlihat. Siapapun yang melihat mereka sekarang pasti akan memperhatikan garis-garis di sudut mata mereka, mata dan mulut, yang menandakan keduanya telah mencapai kepuasan maksimal. Namun meski ada perbedaan level di antara keduanya, mereka berdua terlihat sama-sama kelelahan. Tapi ini mudah dimengerti. Bagaimanapun, yang satu adalah seorang pejuang yang biasa memaksakan tubuhnya hingga batasnya, sementara yang lainnya hanyalah orang yang tidak menggunakan tubuhnya dalam pertarungan. Jadi, meski ada perbedaan level di antara keduanya, stamina fisik mereka tidak jauh berbeda. Dan mereka telah berhasil mencapai keadaan mereka saat ini tanpa ada satupun yang tertinggal. Namun tentu saja ciri fisik Minos masih tertinggal jauh dibandingkan dengan tubuh Regina. Karena itu, dia harus bekerja lebih keras di sini untuk mengimbangi wanita ini. Dan sialnya, Regina adalah binatang buas di tempat tidur. Itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Dia bergumam ke sisi Minos sambil memandangnya ke samping dengan ekspresi puas di wajah cantiknya. Kapanpun kamu mau, datang saja ke sini, dan aku bersedia mengulanginya kapan saja. Minos kemudian menoleh ke samping Regina dan menatap wajahnya lalu sepasang payudaranya yang indah. Sungguh luar biasa, mari kita jadwalkan hari lain untuk merasakan lebih banyak hal itu, hehe. Dia kemudian menggunakan salah satu tangannya untuk memegang erat pinggang ramping wanita itu, mendekatkannya pada dirinya. Sepertinya kamu sudah menghilangkan cukup banyak beban di pundakmu, ya. Aku tidak menyangka orang sepertimu akan bersikap seksi seperti itu di tempat tidur, hahaha. Sudah berapa lama sejak kamu melakukan hal seperti itu? Cek, diam. Situasiku di Alamanda tidak memungkinkanku mengambil risiko biasa hanya untuk hal seperti itu, ucapnya sambil memalingkan wajahnya ke samping dan mengabaikan pertanyaan Minos. Stuart muda kemudian berusaha menahan tawaannya dan berkata, aku penasaran, keadaanmu, pasti seperti kehilangan keperawananmu untuk kedua kalinya. Persetan, bocah. Dia mengacungkan amarahnya sambil memunggungi Minos, meninggalkan pemandangan yang indah untuk pemuda ini. Hahaha. Tapi yang serius, apakah kamu sudah memutuskan untuk bergabung dengan pasukanku? Aku yakin tidak ada alasan lagi bagimu untuk tidak mengambil keputusan. Jadi, aku ingin segera tahu apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang, ucapnya sambil memijat bagian belakang wanita itu. Entah kamu bergabung dengan pasukanku, atau kamu akan terus tinggal di sini sebagai warga negara biasa. Jadi, apa keputusanmu? Dengan presentasi aliansinya dengan keluarga Miller kepada wanita ini, seharusnya tidak ada keraguan lagi yang tersisa di benaknya. Lagi pula, jika dia tidak menerima tawaran seperti itu setelah mendapatkan begitu banyak keuntungan dan jaminan, itu berarti dia akan menolak hal seperti itu. Akibatnya, dia sudah memikirkan jawabannya. Dan karena waktu untuk perdamaian Kota Kering hampir habis, penguasa muda ini sangat ingin mengetahui keputusan Regina. Ya, aku sudah mengambil keputusan. Dia berkata dengan suara rendah sambil terus menatap ke jendela kamarnya dan melihat pemandangan indah di sana. Saya setuju untuk bergabung dengan pasukan Anda, dengan syarat selain apa yang dijanjikan sebelumnya, Anda membantu saya membalas dendam pada satu orang. Oh, Minos mengeluarkan suara terkejut. Wanita ini sudah mendapatkan banyak kemungkinan dengan kesepakatan ini. Apalagi yang dia inginkan? Dia bertanya-tanya sambil menunggu kata-kata Regina. Dia kemudian terus berbicara. Kamu mungkin mengira aku orang yang dingin, tapi aku pun pernah mencintai seseorang di masa lalu. Sayangnya, dia berhenti sejenak saat mengingat kehilangannya. Sayangnya, kesalahan saya akhirnya mengakibatkan kematiannya. Saya sadar bahwa saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya, tapi tetap saja, saya ingin membalas dendam pada orang yang membunuhnya untuk menyakiti saya. Begitu, dan siapakah orang itu? Apakah dia salah satu raja di wilayah kita? Tidak, dia bukan seorang raja, apalagi seseorang yang dikenal di wilayah kita.
Dia sebenarnya adalah seorang elf yang diasingkan dari Pulau Elf. Dia berkata dengan nada dingin. Diasingkan dari Pulau Peri. Minos berpikir sendiri ketika dia mengingat pengetahuan yang ditinggalkan Henricus Longus untuknya. Hanya elf yang merupakan penjahat atau keturunan campuran yang diasingkan dari tempat seperti itu. Elf adalah makhluk yang sangat kuat, individu yang terlahir dengan tingkat kekuatan spiritual tertentu di dalam tubuh mereka. Tentu saja, hal ini dapat berbeda-beda tergantung pada kemurnian garis keturunan mereka. Namun, secara umum, tidak jarang elf dilahirkan antara level 5 dan 10. Di atas itu, hanya mereka yang dianggap jenius yang bisa mencapai hal seperti itu. Tetapi karena bakat mereka di atas rata-rata, banyak elf yang sangat sombong. Beberapa bahkan memiliki xenofobia pada tingkat tertentu terhadap makhluk dari luar Pulau Elf. Tapi tentu saja, selama seseorang kuat dan berbakat, para elf umumnya akan lebih ramah, tidak peduli dari mana makhluk hidup itu berasal. Namun, bahkan dalam kasus orang-orang berbakat, sebagian besar elf menentang satu hal tertentu. Itu adalah pencampuran garis keturunan elf dengan makhluk dari spesies lain, menciptakan keturunan campuran. Hal seperti itu biasa terjadi di benua ilahi, tempat tinggal banyak binatang buas dan manusia tingkat tinggi. Namun, para elf tidak menangani situasi seperti ini dengan baik. Oleh karena itu, merupakan hal yang biasa bagi keturunan campuran untuk diusir begitu saja dari pulau atau bahkan dilarang memasuki pulau tersebut. Jadi, Minos sudah memikirkan informasi itu. Bagaimanapun, setelah memikirkannya sejenak, Minos akhirnya menanyakan sesuatu. Jadi, sudah berapa lama sejak hal itu terjadi? Dan di level berapa dia berada? Sekitar 300 tahun dan level 53. Kalau begitu aku menolak permintaanmu. Mendengar ini, mata Regina tiba-tiba melebar saat dia menoleh ke arah Minos, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah kamu tidak menginginkan aku menjadi pasukanmu? Mengapa kamu tidak mau berjanji padaku? Minos selalu menutup matanya dan tersenyum. Regina, apa yang aku tawarkan sudah terlalu bagus untukmu, jangan tahu berterima kasih. Ditambah lagi, kenapa aku harus mengambil risiko melawan setengah elf? Itu terjadi 300 tahun yang lalu, jadi jika musuhmu ini cukup berbakat, dia mungkin sudah berada di akhir tahap ke-7. Kalau begitu, aku tidak akan menjanjikan hal itu kepadamu karena nilaimu bagi tentara lebih kecil daripada biaya untuk melenyapkan orang seperti itu. Ucapnya tanpa mempedulikan Regina. Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda dapat mencapai suatu titik di masa depan di mana pasti akan ada banyak orang yang bersedia membantu Anda. Jadi, kamu setuju untuk menjadi bagian dari organisasiku. Ini, Regina mengepalkan tangannya sejenak ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia gunakan untuk melawan argumen Minos sebelumnya. Dia tidak mengira setengah elf seperti itu sudah begitu kuat. Tetap saja, karena dia hampir tidak tahu apa-apa tentang elf atau keturunan campuran, setelah mendengar kata-kata Minos, dia mengerti bahwa dia mungkin meremehkan kekuatan makhluk itu. Jelas sekali, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada makhluk seperti itu sebelumnya. Tapi setelah mengetahui tentang kekuatan Minos dan teknik berkualitas tinggi pemuda ini, dia memikirkannya setelah menyadari bahwa dia tidak bisa lagi merampoknya begitu saja. Dan memikirkan banyak kemungkinan yang akan dia dapatkan dengan bergabung dengan pasukannya, dia tidak bisa lagi menolak gagasan seperti itu. Baiklah, aku akan bergabung dengan pasukanmu. Tapi aku harap kamu tidak berbohong tentang hal itu. Hehe, itu bagus. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 jam telah berlalu sejak Minos dan Regina menyelesaikan percakapan sebelumnya. Dan pada saat ini, di pagi hari di wilayah ini, sekelompok besar orang telah mendekat dari berbagai sisi kota kering. Setelah 5 kelompok keluarga Silva berpencar begitu mereka memasuki wilayah dataran hitam, masing-masing tim mengikuti tujuannya masing-masing. Satu kelompok telah pergi ke timur laut wilayah itu, tempat pasukan keluarga Yil memusnahkan mereka. Kelompok lain telah mencapai tujuan mereka hampir bersamaan dengan tim mendiang Margot karena wilayah tenggara memiliki jarak yang sama dengan timur laut. Namun untungnya bagi kelompok ini, mereka tidak menghadapi hasil yang sama seperti kelompok Margot dan, oleh karena itu, masih menyelidiki bagian dataran hitam tersebut. Di sisi lain, kelompok yang bertanggung jawab di wilayah barat laut dan barat daya wilayah ini belum mencapai tujuan masing-masing. Lagi pula,
bagian dataran hitam itu berada pada jarak yang lebih jauh dari tempat asalnya. Faktanya, waktu tempuh dari perbatasan paling timur ke bagian paling barat wilayah ini sekitar 2 kali lebih lama dibandingkan dari salah satu perbatasan ke kota kering, sebuah kota yang tepatnya berada di tengah-tengah wilayah ini. Akibatnya, 2 kelompok lainnya belum sampai ke tujuan. Terakhir, ada kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas misi besar ini, tim yang menuju kota kering. Kelompok ini adalah yang terkuat dari 5 kelompok, dan setelah hampir 3 hari melintasi dataran hitam tanpa banyak masalah dalam perjalanan, mereka telah tiba di sekitar kota Minos. Setelah mencapai batas tempat ini, kelompok yang dipimpin oleh Oliver, level 54, segera berpencar menjadi beberapa tim kecil untuk menyelidiki area sekitar kota kering dengan cermat. Mereka tahu ada kemungkinan bahaya di sini. Oleh karena itu, pemimpin kelompok ini ingin meningkatkan peluang keberhasilan misi ini dengan menyelidiki wilayah ini dari sebanyak mungkin titik. Maka, sedikit demi sedikit, sejumlah besar orang mendekati kota kering dari berbagai arah. Saat rencana musuh berkembang di luar kubah kota kering, pasukan lokal telah menyadari keanehan di sekitar area sekitar tembok lokal. Lagi pula, dengan tentara yang menjaga wilayah dekat kubah lokal dari menara pertahanan kota ini selama 24 jam sehari, mustahil bagi mereka untuk tidak memperhatikan hal seperti itu. Artinya, beberapa kelompok orang mungkin akan tiba di kota kering dari waktu ke waktu, terkadang kelompok yang terdiri lebih dari 10 atau bahkan 20 orang. Namun sangat mencurigakan bahwa lusinan kelompok, yang masing-masing terdiri dari lebih banyak orang daripada jumlah tersebut, tiba di sekitar kota ini hampir pada waktu yang bersamaan. Tak hanya itu, para prajurit setempat juga sudah sadar bahwa mereka bisa menerima pengunjung yang tidak diinginkan kapan saja. Bagaimanapun, 2 keluarga bangsawan sudah menyadari bagian dari transformasi kota kering. Oleh karena itu, apapun yang mencurigakan yang terlihat dari puncak menara pertahanan akan segera dianggap sebagai ancaman besar terhadap kedaulatan tempat ini. Oleh karena itu, tindakan yang tepat harus diambil sesegera mungkin. Jadi, saat sekelompok orang pertama terlihat mengelilingi tanah di sekitar kubah, tentara yang berjaga segera mengaktifkan alarm. Mereka juga mengirim orang ke titik-titik penting di kota ini. Itu lagi, sepertinya masalah kotamu semakin sering terjadi, ya. Regina bertanya pada Minos sambil berjalan di samping kelompok pemuda ini, yang sudah menuju pintu keluar timur tembok. Setelah alarm berbunyi di rumah pemerintah dan markas tentara, semua prajurit dan petinggi segera mengikuti protokol untuk situasi seperti ini. Selanjutnya, Minos memberikan perintahnya kepada banyak prajurit yang akan terlibat dalam situasi ini. Saat itu, dia telah mengirimkan 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 150 orang, dengan Edward dan dirinya sendiri berada di 2 kelompok berbeda dan ayah Celeste dan Abi bergabung dengan tim lainnya. Minos bertekad untuk tidak menggunakan Celeste dalam situasi ini karena dia belum mempelajari semua teknik tingkat perak yang dia bisa. Tapi karena tidak ada sekutu lain yang ada saat dia membutuhkannya, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan wanita ini demi keuntungannya. Itu karena dia tidak ingin menggunakan Emlyn karena dia mengurus kerajaan tata ruang, dia juga tidak ingin mengirim Ibu Abi ke medan perang. Namun, di sisi lain, tidak satupun dari raja spiritual keluarga Miller berada di dekat mansion atau markas besar ketika alarm berbunyi. Lagi pula, mereka bukanlah bawahan Minos, dan karena ini masih dini hari, mereka mungkin berada di kediaman masing-masing, tidur atau berlatih di menara budidaya. Jadi, tidak ada satupun dari mereka yang muncul di tempat itu pada waktunya. Tapi karena kota kering tidak sabar menunggu mereka, Minos memutuskan untuk memajukan urusannya dengan meminta Celeste dan Elliot. Elliot berada di mansion bersama istrinya karena mereka berdua tinggal di sana atas undangan Minos. Karena itu, dia dengan cepat menawarkan bantuannya setelah menyadari ada masalah. Dengan demikian, Minos telah berhasil mengirimkan setidaknya 1 raja spiritual dalam 3 kelompok yang telah dia bagi lagi sebelumnya. Namun, dia belum menelepon Angela, karena, meskipun dia bertekad untuk bergabung dengan tentara bersama Regina, dia belum bergabung dengan organisasi itu, karena itu hanya akan terjadi setelah dia menandatangani kontrak jiwa dengannya. Namun hal seperti itu akan memakan waktu beberapa hari untuk terjadi karena hakim spiritual yang dapat dihubungi Minos melalui keluarga Miller akan membutuhkan setidaknya 1 minggu untuk mencapai kota kuning. Akibatnya,
Minos tidak akan menerima keduanya ke dalam organisasinya tanpa kontrak jiwa dan karena itu tidak akan menggunakannya. Adapun Ruth dan Abi, orang pertama yang tidak bisa dia andalkan dalam situasi seperti ini, dan orang terakhir datang bersamanya dalam kelompoknya. Itu adalah pembagian yang dia buat untuk situasi yang tidak biasa ini. Dan dia melakukannya dengan sangat cepat sehingga masing-masing tim sudah berada di salah satu pintu keluar tembok dalam waktu kurang dari 5 menit. Bagaimanapun, setelah mendengar pertanyaan dari ahli racun yang memutuskan untuk menemani dia dan kelompoknya ke tempat yang mereka lewati saat ini, Minos kemudian menjawabnya. Itu benar, tapi sebaiknya kau membiasakan diri. Sebentar lagi perang yang bisa berlangsung beberapa tahun akan dimulai di pinggiran kotaku. Perang, Regina mengerutkan alisnya setelah mendengar ini. Dia jelas tidak tahu tentang rencana kota kering. Lagi pula, dia belum bergabung dengan tentara setempat. Karena itu, meski mengetahui betapa berharganya tempat ini dan bagaimana hal itu akan menimbulkan banyak masalah di sini, dia masih tidak bisa membayangkan perang besar terjadi. Melawan siapa? Dia bertanya setelah beberapa saat. Melawan semua orang, meneguk. Apa? Namun, saat dia menyatakan keraguannya dan memperlambat kecepatannya, wanita itu tidak mendengar jawaban dari Minos. Regina hanya memperhatikan pemuda itu dan puluhan orang dalam kelompok itu melewati gerbang pintu keluar timur tembok sementara seseorang menghentikannya untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Angela berdiri di samping ahli racun ini, dengan ekspresi serius seperti ekspresi Regina. Aku ingin tahu apa yang dia maksud dengan itu. Aku tidak tahu, tapi aku yakin kita akan segera mengetahuinya. Setelah itu, keduanya memanjat dinding di bagian dalam kubah sampai mereka berhenti di lantai atas, di mana beberapa prajurit tingkat rendah sudah mengamati lingkungan. Mereka dapat melihat beberapa kelompok orang di atas berbagai jenis binatang di sekitar kubah, seolah-olah orang-orang tersebut berusaha menarik perhatian sesedikit mungkin. Dan dengan cepat, 4 kelompok yang telah meninggalkan kota kering sebelumnya bertemu dengan kelompok tentara yang bekerja di pintu keluar dari tembok. Setelah ini, tidak butuh waktu lama bagi individu terkuat dari tentara perbatasan untuk bergabung dengan kelompok tersebut, berangkat menuju banyak musuh yang sudah mengelilingi kubah lokal. Setelah beberapa saat, akhirnya rombongan yang didampingi Elliot meninggalkan area yang dilindungi kubah. Segera setelah melakukan hal itu, hampir 180 tentara itu mulai menuju ke berbagai tim musuh, yang masih berjarak beberapa kilometer dari sisi tembok. Kelompok prajurit ini telah dibentuk dari mereka yang dikirim oleh Minos sebelumnya, ditambah beberapa individu paling kuat yang sudah berada di pos di tembok itu. Jadi, dari hampir 180 orang ini, kebanyakan dari mereka sudah berada di atas level 44, dengan yang terkuat, pemimpin kelompok ini, Sersan Humbert, telah mencapai level 46. Sebagian besar sersan di tentara lokal telah meningkatkan setidaknya satu level budidaya sejak Minos melakukan terobosan dari level 47 ke 49. Dan dengan begitu banyak individu yang maju pada saat itu, kekuatan keseluruhan prajurit dalam hierarki ini telah meningkat pesat sejak itu, latihan militer terakhir. Bagaimanapun, selain para prajurit ini, Elliot ada di sana untuk membantu kelompok tersebut jika ada musuh yang jauh lebih besar daripada yang bisa ditangani oleh sersan tentara dataran hitam ini. Lagi pula, mengingat kejadian baru-baru ini, diperkirakan setiap musuh yang tiba di kota kering akhir-akhir ini akan memiliki setidaknya satu orang seperti itu. Dan karena tentara tidak bisa memastikan di mana musuh-musuh yang berpotensi lebih kuat ini berada, maka ada kebutuhan untuk memiliki orang-orang yang cukup kuat di setiap kelompok. Bagaimanapun, Elliot menikmati momen ini untuk sedikit menghibur dirinya karena dia biasanya hanya tinggal di dalam markas keluarga Miller di Odella. Tapi, di sisi lain, dia dan para tetua tingkat tinggi dari keluarga bangsawan itu sangat penasaran untuk mengetahui apa sebenarnya ancaman terhadap wilayah Minos dan akibatnya terhadap mereka. Elliot sudah memahami beberapa hal selama hari-hari ini ketika dia tiba di kota kering. Tetap saja, dia belum memahami semuanya di sini. Lagi pula, dia tidak tahu tentang rencana tentara karena Minos tidak akan membicarakan hal seperti ini kepada seseorang di luar organisasinya. Karena itu, ayah Abi tidak tahu persis seberapa jauh rencana ini dapat menimbulkan masalah bagi pasukannya. Kota kering dan keluarga Miller. Jadi, untuk saat ini, dia tidak menganggap musuh yang baru saja tiba di sekitar kota kering ini sebagai ancaman yang luar biasa. Sebaliknya,
Dia berpikir kehadirannya di sana adalah untuk memenuhi peran simbolis dan agar tentara setempat dapat melakukannya, mungkin menangani situasi ini. Oleh karena itu, dia menikmati situasinya saat dia bersiap untuk memahami lebih banyak tentang musuh misterius pasukan Kota Kering. Namun, saat mengikuti kelompok tentara itu, Elliot akhirnya berhasil cukup dekat dengan musuh hingga mampu mengidentifikasi simbol-simbol di beberapa gerbong. Keluarga Silva, dia bertanya-tanya dengan suara rendah sambil mengerutkan kening. Elliot sudah mengetahui tentang permusuhan Minos terhadap keluarga Silva. Tapi dia belum tahu bahwa kekuatan seperti itu telah melihat pemuda ini sebagai ancaman. Dia berpikir bahwa akan ada situasi tertentu di masa depan yang jauh, tapi mengapa pasukan keluarga Silva muncul di kota ini saat ini juga? Tidak mungkin. Elliot mulai memeriksa lawan yang belum memperhatikan prajurit Minos sambil memikirkan sebuah dugaan. Bocah itu ditemukan, dan kemudian dia memutuskan untuk bersekutu dengan kita karena itu. Tidak kurang, dia berkata dengan suara rendah sambil tersenyum diam-diam. Tetapi harus dikatakan bahwa dia cepat dan tegas dalam tindakannya. Saat Elliot memperhatikan sekelilingnya, memikirkan tentang bagaimana keluarga Silva menekan Minos untuk menutup kesepakatan dengan House Miller, pasukan musuh yang berada di wilayah yang sama dengannya, akhirnya menyadari keanehan yang dilaporkan oleh Urban. Di saat ini, puluhan penjaga keluarga Silva, orang-orang antara level 45 dan 49, akhirnya merasakan fluktuasi spiritual dari penghalang pertahanan Kota Kering. Dan dengan menyelidiki hal ini, mereka memahami bagaimana kota serendah ini bisa dianggap berbahaya bagi keluarga Silva. Dan memang, Urban tidak mengalami delusi di saat-saat terakhirnya. Lagi pula, dengan penghalang seperti itu yang didukung oleh susunan pertahanan tingkat menengah kelas 2, tidak ada seorang pun di kerajaan Brown yang bisa menyerang tempat seperti itu, kecuali keluarga kerajaan. Akibatnya, musuh dalam kubah pertahanan seperti itu dapat memperkuat diri mereka sendiri hampir tanpa mengkhawatirkan keselamatan mereka, mungkin bersiap untuk menghancurkan keluarga Silva di masa depan. Artinya, jika ini bukan rencana organisasi di balik pertahanan Kota Kering ini, lalu apa itu? Tidak ada alasan untuk membunuh begitu banyak anggota berpengaruh dari keluarga bangsawan tanpa permusuhan antar pihak. Dan dengan kemungkinan kehadiran Minos di tempat seperti itu, mereka masih memiliki kemungkinan terjadinya balas dendam di kemudian hari. Oleh karena itu, banyak orang yang telah memperhatikan pertahanan kota sebelum mereka memahami bahwa tidak ada alternatif lain selain organisasi semacam itu adalah musuh keluarga Silva. Oleh karena itu, segera, beberapa dari mereka mulai memberi isyarat untuk mundur sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk mengirimkan laporan ke markas besar. Mundur, kami tidak memiliki izin untuk bertindak. Selain itu, kami tidak memiliki cara untuk memasuki tempat seperti itu, kalau begitu ayo pergi. Suara serak terdengar di daerah itu ketika puluhan orang berhenti bergerak menuju Kota Kering. Namun, ketika pesan itu menyebar ke banyak musuh Minos, para prajurit akhirnya mendekati para penjaga itu, sampai pada titik di mana mereka bisa merasakan gejolak spiritual lawan mereka. Dan tidak ada bedanya dengan para penjaga keluarga Silva, yang segera merasakan kedatangan orang-orang ini, yang ditemani oleh Raja Spiritual level 55. Kami kacau, sial, lari demi nyawamu. Teriakan panik mulai bergema di area itu, dan akhirnya, satu pihak mulai berlari putus asa sementara. Pihak lainnya mengejar mereka dengan segala yang mereka miliki. Ledakan, tolong, bantu aku, jangan tinggalkan aku. Berbagai suara pertempuran dan teriakan dari berbagai orang terdengar dari salah satu bagian di sekitar tembok, di mana hampir 200 tentara sedang menyelesaikan pertempuran melawan lawannya. Saat ini, 20 menit telah berlalu sejak awal pertarungan kelompok yang dipimpin oleh Edward, level 51, melawan penjaga keluarga Silva yang telah dilacak oleh para prajurit tersebut. Sekelompok tentara seperti itu telah banyak dibantu oleh Edward, tidak seperti apa yang seharusnya terjadi pada tim Elliot. Lagi pula, ketika salah satu dari mereka adalah anggota tentara, yang lain hanyalah sekutu yang ada di sana untuk mencegah kematian yang tidak perlu. Dan karena perbedaan ini, kelompok yang dipimpin oleh Edward mendominasi lawan karena Raja Spiritual ini telah melenyapkan semua lawan yang kuat sebelum membiarkan para prajurit bertarung dengan bebas. Namun terlepas dari keunggulan mereka dalam hal kekuatan, kelompok Edward tidak mengalami masa yang mudah dalam pertarungan ini. Karena, selain pihak musuh memiliki lebih banyak orang di bagian di mana mereka mulai bertempur,
sekitar 300 orang, kelompok penjaga rumah Silva telah mencoba melarikan diri dengan tegas. Karena itu, sebagian dari keluarga Silva menjaga di tempat ini untuk sementara berhasil lolos dari bahaya yang ditimbulkan oleh tentara setempat. Tapi tentu saja, ini hanya sebagian kecil dari hampir 300 orang, yang segera dikejar oleh tentara yang setara. Sedangkan bagi mereka yang belum bisa melarikan diri dari tentara-tentara dataran hitam, mereka harus bertarung dengan segala yang mereka miliki. Dan akibat dari ini adalah situasi saat ini, di mana banyak orang menjerit kesakitan, menangis dalam keputusasaan, bahkan dalam beberapa kasus meminta bantuan ibunya. Semua ini dalam pemandangan yang terkontaminasi oleh puluhan liter darah, organ tubuh manusia yang paling beragam jenisnya berserakan di sana-sini sementara bau kematian mulai menyebar. Ah, engah, salah satu prajurit dalam kelompok itu menggunakan palu perang raksasa untuk menghancurkan kepala musuh yang kesakitan di lantai area itu. Saat dia melakukannya, kepala orang itu meledak seperti semangka, menyebarkan otak orang tersebut ke tanah itu. Pada saat yang sama, tangisan kesakitan dari bawahan keluarga Silva berhenti. Fiuh, ini akhirnya berakhir. Prajurit yang dimaksud menghela nafas saat merasakan kelelahan di tubuhnya. Dia tidak terluka parah, karena Edward telah menyelamatkan para prajurit dari bahaya mematikan setiap kali diperlukan. Namun individu ini, dan juga prajurit lainnya di sana, telah bertempur sengit melawan lawan-lawannya. Lagi pula, orang-orang ini memiliki level yang lebih tinggi dari mereka, jadi pertarungan membutuhkan usaha dari prajurit Minos. Mereka telah mengalahkan kelompok lawan, tapi ini bukanlah sesuatu yang berlebihan sehingga satu pihak menghancurkan yang lain. Bagaimanapun, prajurit itu kemudian melakukan apa yang harus dia lakukan dan dengan cepat menuju ke pemimpinan kelompoknya. Dengan cepat banyak pertempuran menyebar ke berbagai arah dari kubah kota kering, dengan efek visual, nyata, dan suara menyebar hingga beberapa kilometer jauhnya dari area tersebut. Dan sementara banyak orang menyaksikan ini dari tembok setempat, pertempuran secara bertahap menjauh dari lokasi ini. Penjaga keluarga Silva sangat menentukan di awal berbagai pertempuran. Oleh karena itu, beberapa dari ribuan orang tersebut berhasil lolos dari serangan awal tentara setempat. Oleh karena itu, meski hampir 30 menit telah berlalu sejak kedatangan musuh, masih ada tanda-tanda pertempuran di sana-sini. Namun meskipun beberapa orang berhasil menjauhkan pertarungan mereka dari tembok atau bahkan mendapatkan keuntungan untuk melarikan diri, sebagian besar telah terjatuh. Dari lebih dari 1.600 orang di awal seluruh situasi, orang-orang dari kedua kelompok, lebih dari 800 orang telah jatuh pada saat ini. Dari jumlah tersebut, semuanya mengacu pada penjaga keluarga Silva, yang berani mendekati area sekitar kota kering. Tapi ini sudah diduga. Lagi pula, ada prajurit dengan teknik tingkat hitam di pasukan Minos, selain 3 raja spiritual yang menemani 3 dari 4 kelompok. Di sisi lain, pihak keluarga Silva hanya memiliki 1 orang seperti itu, individu berlevel 54. Akibatnya, meskipun mereka telah menolak pada awalnya dan bahkan menyebabkan beberapa masalah bagi pasukan kota kering, pihak keluarga Silva pada akhirnya telah melakukan perlawanan, baru saja mendekati kematian. Itu adalah wilayah kota kering, tempat di mana pasukan lokal memiliki banyak kemungkinan untuk bertindak. Oleh karena itu, saat memasuki sarang predator berbahaya ini, sebagian besar bawahan keluarga Silva dalam misi ini telah gugur. Khususnya, mereka yang kurang beruntung bertemu dengan kelompok Celeste dan Edward. Mereka berdua adalah raja spiritual dari ketentaraan, dan mereka tidak menyukai gagasan harus meninggalkan pelatihan mereka untuk bertarung dalam pertempuran seperti ini. Karena semua ini, keduanya telah bertindak tegas dalam pertarungan besar ini, terutama wanita itu. Celeste sudah memiliki beberapa teknik tingkat perak. Oleh karena itu, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, dan lawan yang melewatinya adalah yang paling menderita. Itu mirip dengan apa yang terjadi pada kelompok musuh di tim Edward tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Di sisi lain, tim yang didampingi Elliot sejauh ini adalah tim yang memiliki peluang terbaik untuk bertarung dengan lebih seimbang. Namun sialnya musuh-musuh kota kering, lawan-lawan mereka secara kolektif sangat kuat, dan sebagian besar penjaga tersebut telah tewas di tangan rekan-rekan Sersan Humbert pada saat ini. Bagaimanapun, ketika banyak prajurit tentara dataran hitam sudah mengumpulkan barang-barang milik musuh mereka dan mengkremasi mayat, Minos sedang mengejar tim musuh saat ini. Setelah kelompoknya menghadapi pasukan musuh,
Minos pun menyadari bahwa ada satu orang di antara lawannya yang sudah mencapai tahap ke-6. Oleh karena itu, dia telah bertindak setegas mungkin untuk menghadapi orang seperti itu. Namun sayangnya baginya, lawan seperti itu tidak ada di sini untuk menantangnya. Raja spiritual itu sudah mulai berlari bahkan sebelum dia menyadari kehadiran Minos di tempat ini. Ketika hal ini terjadi, penguasa muda wilayah ini menganggap perilaku ini sangat aneh. Lagi pula, lawan berlevel 54 telah lari dari pertarungan melawan sekelompok orang yang memiliki seseorang sebagai kultivator terkuat yang hanya berlevel 49. Sial, mereka bahkan memiliki keunggulan dalam jumlah dan kekuatan spiritual. Di sisi lain, Minos tahu bahwa keluarga Silva adalah kekuatan yang lebih menghargai kekuatan individu daripada kebanyakan keluarga terkemuka di Kerajaan Brown. Oleh karena itu, orang mungkin berharap para anggota organisasi semacam itu menjadi lebih tidak kenal takut, lebih berani. Sayangnya, hal ini tidak terjadi pada kelompok yang dimaksud, atau segalanya akan jauh lebih mudah bagi Minos. Namun menyadari hal tersebut, Stuart muda tidak menyangka bahwa ada seorang pengecut di antara anggota keluarga Silva. Sebaliknya, dia paham bahwa lawan seperti itu sudah menganggap kekuatan di balik kota kering sebagai ancaman dan tidak akan lagi bertindak gegabah. Dengan kata lain, ini adalah tim penguji, kabar buruk bagi dia dan dataran hitam. Artinya, mengingat kekuatan pihak musuh, keluarga Silva mungkin tidak mengetahui tentang kubah kota kering, atau mereka tidak akan mengirim orang seperti itu untuk mati di sini. Jadi, misalkan informasi ini sampai ke House Silva setelah hari ini. Dalam hal ini, Minos sudah bisa mempersiapkan keluarga kerajaan untuk terlibat dalam masalah ini. Itulah masalahnya. Bagaimanapun, karena semua ini, Minos mengejar raja spiritual dari kelompok itu dan dua orang yang menemani targetnya. Dia telah melancarkan beberapa serangan sambil mengejar orang-orang tersebut, membuat mereka kesulitan untuk melarikan diri, bahkan terkadang memaksa mereka untuk melawan. Namun karena lawan-lawannya telah bertindak lebih tegas daripada yang dia lakukan pada awal segalanya, Stuart muda mempunyai kelemahan yang masih harus dia atasi. Dia lebih cepat dari lawannya, tapi perbedaannya tidak terlalu besar. Kebalikannya, dia memerlukan waktu untuk sepenuhnya mengatasi keuntungan awal dari individu-individu tersebut, sesuatu yang menghalangi tujuannya untuk menghilangkan target tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, dia semakin dekat dengan orang-orang itu, dan serangannya semakin membuat pihak lawan berada dalam situasi yang lebih drastis. Sial, bajingan menyedihkan itu terlalu kuat. Bagaimana seseorang di level 49 bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Salah satu orang yang mendampingi pemimpin kelompok keluarga Silva ini bertanya dengan marah. Dia dan rekan level 49 lainnya berada beberapa puluh meter dari Oliver, pemimpin tim misi ini. Pada saat yang sama, mereka mencoba untuk menjauh dari Minos dan memberikan waktu yang cukup kepada pemimpin mereka. Tapi dengan semakin dekatnya Minos dengan mereka, kedua individu ini semakin merasakan teror dari teknik pemuda ini. Setelah mendengar keluhan rekannya, pria itu menoleh ke belakang sebentar lalu mengalihkan perhatiannya ke depan. Akankah Tuan Oliver tiba di kereta kita tepat waktu? Jika dia gagal mengirim burung gagak itu ke markas, tamatlah kita. Keluarganya tidak akan bisa mengetahuinya. Namun, alih-alih mendengar suara rekannya, Jenderal Spiritual level 49 yang baru saja berbicara ini malah mendengarkan suara aneh, dan tiba-tiba tubuhnya membeku. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia merasa seolah-olah tubuhnya telah terperangkap oleh suatu kekuatan tak terlihat yang mencegahnya bergerak. Yang bisa dia lakukan hanyalah merasakan terornya, sementara banyak keraguan membuatnya takut. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya pada dirinya sendiri sebelum matanya akhirnya menjadi gelap sepenuhnya, dan dia kehilangan kesadaran. Dia telah meninggal tanpa memahami situasinya, dan tidak ada bedanya dengan rekan level 49 individu ini. Sejak Minos sudah cukup dekat dengan mereka hingga teknik pedang spasialnya bisa bekerja, keduanya telah dibekukan dan kemudian menjadi sasaran empuk bagi Stuart muda. Akibat perbuatannya tersebut, Minos telah merenggut nyawa kedua makhluk tersebut hingga menyebabkan tubuh mereka terbelah menjadi dua. Namun penguasa muda ini tidak berhenti sampai di situ saja. Sebaliknya, sambil mengaktifkan tekniknya untuk menghabisi kedua individu tersebut, Minos terus berlari mengejar Oliver, musuh paling berbahaya. Hanya satu lagi, dia berpikir dalam hati, bahkan tidak repot-repot melihat ke arah dua pria yang baru saja dia bunuh.
Ia hanya terus melihat ke arah Oliver, pria yang baru saja mendekat dari gerbong di tengah area yang banyak terdapat alat transportasi lain seperti ini. Melihat targetnya sedang melakukan sesuatu di belakang salah satu gerbong itu, Minos langsung merasa tidak ada hasil baik dari tindakan tersebut. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Dia bertanya-tanya sambil mengerutkan alisnya dan melihat ke arah tempat Oliver berhenti. Namun keraguan di benak Stuart muda tidak bertahan lama ketika akhirnya dia melihat seekor burung gagak dilepaskan dari sangkar kecil oleh pria itu. Menderita, dia mencoba mengirim pesan. Minos berpikir dengan marah sambil menekan rahangnya dengan keras. Dia sudah menyimpulkan bahwa keluarga Silva hampir tidak tahu apa-apa tentang wilayahnya. Khususnya, mereka pasti tidak mengetahui tentang penghalang pertahanan yang mengelilingi kota kering. Dan karena itu, dia tidak harus menghadapi masalah yang lebih berarti saat ini. Namun, jika keluarga Silva mengetahui lebih banyak tentang bahaya yang ditimbulkan kota kering terhadap mereka, segalanya akan berubah dengan cepat, dan dia harus menghadapi mimpi buruk terburuknya. Sebelumnya Minos mengira dirinya sudah benar-benar kehilangan kendali atas situasi karena tidak mengetahui isi pesan yang dikirimkan Urban. Jadi, dia berasumsi yang terburuk. Namun, setelah menyadari kedatangan orang-orang ini di daerah sekitar kotanya, dia mendapatkan kembali ketenangannya sebelum kelompok Urban tiba di kota kering. Itu sudah membuatnya merasa yakin bahwa alih-alih bertindak begitu putus asa, dia mungkin punya waktu lebih banyak dari yang diharapkannya. Artinya, setidaknya dia punya waktu beberapa minggu lagi sebelum keluarga kerajaan terlibat dalam masalah tersebut. Oleh karena itu, informasi apapun seperti apa yang mungkin coba dikirimkan oleh targetnya kepada keluarga Silva hanya akan semakin merusak kota kering. Akibatnya, Minos agak marah saat ini, melihat orang itu bertindak sedemikian rupa tepat di depannya. Sedihnya, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di wilayahku? Minos berkata keras-keras, sebelum mengaktifkan teknik ofensifnya sekali lagi. Pedang spasial, dan dia dengan cepat membuat gerakan diagonal dengan pedangnya yang berbilah emas, menciptakan bilah udara yang panjangnya hanya lebih dari 3 meter. Astaga, seketika pedang yang dikirim oleh Stuart muda membelah udara di tempat itu, menuju ke arah burung gagak yang meninggalkan kandang kecil sebelumnya. Kamu kuat untuk levelmu tetapi tidak cukup kuat untuk menghentikanku mengirimkan pesan itu. Oliver berkata sambil melemparkan sangkar kecil itu ke tanah dan mulai membuat penghalang di depan arah burung gagak sebelumnya sudah terbang. Dan hampir 1 milidetik setelah Oliver melakukan itu, layar persegi panjang berwarna emas semi-transparan muncul di udara di atasnya, tepatnya di jalur yang harus dilalui oleh pedang yang dikirim oleh Minos. Menabrak, serangan yang dikirim oleh Minos dan penghalang yang dibuat oleh Oliver dengan cepat bertabrakan, menciptakan suara gemuruh yang kuat di area tersebut, sementara angin kencang terbentuk berlawanan arah dengan dampaknya. Ledakan. Setelah tabrakan awal, penghalang Oliver mulai retak hingga meledak 2 detik kemudian, tepat saat sisa serangan Minos terus berlanjut. Namun, bila udara tersebut sekarang panjangnya kurang dari 50 cm, telah kehilangan sebagian besar kekuatan serangannya. Orang ini monster, Oliver berkata tanpa menyadarinya, saat dia merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya, hampir seperti dia menerima pukulan di dadanya. Batuk. Dia kemudian batuk beberapa tetes darah sambil menurunkan tubuh bagian atasnya, dengan tangan melingkari pinggangnya. Penghalang yang dia gunakan sebelumnya bukanlah teknik spiritual tetapi kemampuan yang dimiliki oleh para kultivator pada tahap ke-6 dan seterusnya. Itu adalah penghalang jiwa yang dapat memusatkan sebagian kekuatan spiritual dan jiwanya untuk membentuk sebuah objek. Berbeda dengan dilakukan dengan menggunakan sebagian kecil energi individu dan sebagian besar energi dari lingkungan luar, hal seperti itu dilakukan dengan menggunakan sedikit jiwa yang harus digunakan oleh kultivator tahap ke-6 sedemikian rupa bersama dengan energi kultivator, energi sendiri. Itu lebih berbahaya dalam kasus kegagalan karena menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada mode yang biasa digunakan dalam pertempuran. Artinya, ini melibatkan jiwa penggarap, sesuatu yang mendasar. Tapi, di sisi lain, ini jauh lebih kuat dari pertahanan biasa dan bisa menjadi perlindungan terhadap serangan dari orang yang lebih kuat dari orang yang menggunakan cara tersebut. Lagi pula, benda seperti itu tidak umum digunakan untuk menyerang karena, meskipun lebih kuat, ada kemungkinan serangan itu sendiri akan menyebabkan kerusakan pada penggunanya. Oleh karena itu, kemungkinan ini hanya digunakan dalam situasi defensif,
seperti yang dialami Oliver, mencoba membela gagak itu. Namun, malangnya Oliver, Minos tidak jauh dari mencapai level 50, telah melampaui kekuatan para penggarap bangsawan level 54 di wilayah ini. Jadi, pedang sebelumnya berhasil menghancurkan penghalang Oliver, melukai jiwa anggota keluarga Silva ini. Di mana dia? Oliver bertanya-tanya dalam benaknya, tepat setelah dia melihat ke arah Minos dan menyadari bahwa pemuda itu tampaknya tidak tertarik sedikit pun pada kepalanya. Meneguk, tidak mungkin. Oliver akhirnya mengerti kenapa dia tidak diserang tanpa ampun setelah menerima sisa kerusakan dari serangan yang telah menghancurkan penghalang jiwanya. Minos berada sekitar 20 meter di depan Oliver saat itu, sementara dia tampak melompat ke udara. Sebaliknya, burung gagak yang dilepaskan oleh Raja Spiritual level 54 sebelumnya benar-benar membeku di udara, beberapa puluh meter dari Stuart muda. Pedang spasial, astaga, dengan cepat bila udara lain dikirim ke arah burung itu, yang memiliki penyimpanan logam di kakinya. Melihat burung gagak jatuh di udara setelah efek tekniknya berhenti, Minos menghela nafas saat dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Hampir saja, gagak itu berjarak kurang dari 2 meter dari meninggalkan ruang pengaruh teknikku. Jadi dia berpikir sendiri, lega karena dia berhasil membunuh burung itu tepat pada waktunya. Minos bisa lebih cepat dari burung gagak itu jika dia menggunakan teknik gerakannya. Namun, pemuda ini tidak dapat terbang, dan akibatnya, burung itu dapat terbang ke ketinggian yang bahkan tidak dapat dicapai oleh teknik tingkat emasnya. Semakin tinggi burung itu, semakin mudah ia menghindar. Selain itu, meskipun perbedaan dalam budidaya antar pihak sangat signifikan, karena gagak itu hanya berada pada tahap ketiga, ia jauh lebih cepat daripada manusia yang membudidayakan pada tahap keempat dan bahkan dapat dianggap secepat tahap kelima. Jadi, jika burung gagak sebelumnya telah meninggalkan ruang pengaruh pedang spasial, Minos merasa dia tidak mempunyai kesempatan untuk membunuhnya nanti. Akibatnya, dia nyaris menghindari kemungkinan terburuk. Brengsek, nak, tahukah kamu kekuatan apa yang aku wakili? Mengapa kota kering menyerang kami? Dendam apa yang dimiliki kekuatan di belakangmu terhadap kami? Oliver berteriak marah saat merasakan luka di tubuhnya. Namun, Oliver tidak mendapat tanggapan. Bukan karena Minos mengira pria ini mempunyai sarana untuk memperingatkan keluarga Silva tentang apapun yang dia dengar sekarang. Tapi karena Stuart muda sudah memutuskan untuk membunuh orang ini. Dan orang mati tidak perlu mengetahui permasalahan orang hidup. Di sisi lain, Minos tahu bahwa memenjarakan orang seperti itu akan sia-sia. Bagaimanapun juga, pria ini adalah raja spiritual dari keluarga Silva, kemungkinan besar adalah seorang bangsawan, seseorang yang pastinya telah diindoktrinasi sejak lama agar tidak pernah mengkhianati organisasi itu. Oleh karena itu, bagi Stuart muda, orang tersebut dianggap memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengorbankan dirinya agar informasi tidak bocor. Dan untuk menghindari kemungkinan terburuk, dia sudah memutuskan untuk melenyapkan orang ini. Astaga,